Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini aku, Haura, ingin menjelaskan sedikit banyak tentang kelompok sosial. Nah, di sini kita akan belajar apa aja. Di sini tuh yang pertama kita akan belajar tentang pengertian kelompok sosial. Yang kedua, ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang ketiga, proses terbentuknya kelompok sosial. Yang keempat, faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang kelima, bentuk dan jenis kelompok sosial. Yang keenam, karakteristik, pola, dan dinamika dari kelompok sosial. Nah, sebelumnya ada gak sih dari kalian yang tahu apa itu kelompok sosial? Bisa di on mic aja kalau misalkan ada yang tahu. Kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Nah, ya, bener banget itu dia. Nah, di sini aku ambil pengertiannya menurut dua ahli, yaitu Sujarno Sukanto dan Robert Kingmerton. Menurut Sujarno Sukanto itu, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Nah, ini udah sama banget ya intinya sama yang dibilangin sama Taza tadi. Sedangkan menurut Robert King Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Nah, mungkin di sini kalian tuh bertanya-tanya gitu ya, pola yang telah mapan itu maksudnya tuh kayak gimana? Apa yang dimaksud sama pola yang telah mapan? Jadi pola yang telah mapan itu artinya sama kayak pola yang sudah terstruktur. Misalnya di dalam sebuah kelas itu ada pola yang telah mapan pastinya. Kayak adanya peraturan jam 7 udah masuk pelajaran dan udah mulai jam pelajaran pertama. Nah, itu tuh disebutnya pola yang sudah terstruktur, pola yang sudah mapan. Jadi kayak dengan adanya jadwal piket aja tuh udah disebut pola yang telah mapan gitu. Bisa di next. Nah, iya kayak aturan yang mengikat gitu. Selanjutnya, ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran dari masing-masing individu bahwa ia merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut. Nah, ini udah jelas banget. Contohnya itu kayak kalian menyadari nih, oh saya bersekolah di sekolah A, saya kelas IPS 1. Nah, itu kan kalian udah sadar kalau misalkan kalian bagian dari suatu kelompok gitu kan. Nah, yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya kesamaan faktor yang dimiliki antar anggota. Kesamaan faktor ini misalnya kesamaan nasib, atau bisa juga kesamaan minat. Kayak misalnya kalian itu ada di sini nih di IPS. Nah, kalian tuh punya kelompok belajar IPS kan, kayak buat bertukar soal, buat berbagi materi. Nah, itu juga ada kesamaan faktor yang kalian miliki gitu. Terus yang keempat, berstruktur, berproses, dan mempunyai pola atau perilaku interaksi. Berstruktur itu kayak tadi, maksudnya di kelompok sosial itu ada juga nih status dan posisi tertentu yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Sebagai contoh, dalam kelas itu ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, di situ tuh ada status-status yang dimiliki oleh setiap anggota. Kalau berproses itu maksudnya di setiap kelompok sosial ada proses misalnya dari kelompok yang kecil, terus mereka mengalami mengalami dari waktu ke waktu mengalami masalah yang lebih kompleks dan membuat mereka tuh lebih terstruktur, akhirnya mereka menjadi kelompok yang lebih besar. Nah, itu tuh disebutnya ada proses dalam kelompok sosial dan mempunyai pola atau perilaku interaksi. Yang kelima, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara anggotanya. Sama kayak yang sudah dijelaskan tadi, adanya peraturan-peraturan yang mengikat di antara anggota. Udah bisa di next. Nah, proses terbentuknya kelompok sosial. Pertama dari kontak
dan komunikasi menyebabkan proses sosial dalam interaksi, lalu menyebabkan kelompok sosial. Nah, kenapa sih aku pisahin kontak dan komunikasi di sini? Karena kontak dan komunikasi itu emang berbeda gitu ya. Kalau misalkan kontak itu dua pihak atau lebih bertemu secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan komunikasi itu adanya penyampaian ide, gagasan, atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain gitu. Jadi kalau misalkan uh, ada komunikasi, udah pasti ada kontak. Tapi kalau misalkan ada kontak, belum tentu ada komunikasi. Nah, kontak dan komunikasi ini bisa menyebabkan proses sosial dalam interaksi lalu menjadi kelompok sosial. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, faktor darah. Faktor darah tuh udah jelas banget faktor dari tali persaudaraan gitu ya. Kalau misalkan faktor geografis itu lebih ke tempat tinggal gitu, ada interaksi karena jarak geografisnya yang berdekatan, sehingga membentuk kelompok sosial. Yang ketiga ada faktor kepentingan. Faktor kepentingan ini kayak adanya kesamaan kepentingan dan akan bekerja sama demi mencapai kepentingan yang sama tersebut. Misalnya kelompok seniman gitu. Nah, mereka tuh membentuk kelompok karena mereka sama-sama cari inspirasi, sama-sama berbagi informasi tentang karya-karya gitu. Nah, itu tuh mereka tuh punya faktor yang sama, itu faktor kepentingan. Yang keempat, faktor daerah asal. Faktor daerah asal ini contohnya kayak paguyuban orang Jabodetabek di Surabaya gitu. Nah, kalau faktor daerah asal udah pasti beda banget sama darah karena daerah asal belum tentu ada tali persaudaraan dan beda sama faktor geografis karena letak geografisnya belum tentu sedekat dan seintim yang faktor geografis gitu. Bisa di next. Selanjutnya adalah bentuk dan jenis kelompok sosial. Di sini kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Nah, kelompok teratur dibagi lagi menjadi in-group dan out-group, primer dan sekunder, paguyuban dan patembayan, dan membership dan reference group. Nah, di sini kita aku bakal ngejelasin apa bedanya in-group, out-group, terus apa bedanya in-group dan primer sekunder gitu. Bisa di next aja. Nah, yang pertama ada menurut Sumner. Yang pertama ada in-group. Pada umumnya ini didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Kelompok in-group atau kelompok dalam muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, dan mereka akan menaati norma yang sama serta nasib yang sama. Nah, contoh dari in-group ini kayak sekelompok ibu-ibu yang mengadakan arisan bersama di setiap periodenya. Nah, mereka tuh memiliki perasaan dekat dan faktor sesama antar anggota gitu. Terus ada out-group. Out-group ini merupakan antagonis dan antipasti. Pada umumnya, out-group menerapkan sikap etnosentrisme yang menjadi dasar kelompok dalam bersikap atau menilai orang lain. Jadi kalau out-group ini menerapkan sikap etnosentrisme. Mereka tuh kayak mandang kelompoknya mereka yang paling benar, sedangkan kelompoknya lain itu salah atau lebih rendah daripada mereka. Contohnya kayak kita berhadapan dengan kelompok lain di dalam kompetisi debat gitu kan, mereka juga akan menganggapnya kelompok mereka yang paling benar gitu. Next. Menurut Charles Hakuli. Nah, ada primer dan sekunder. Primer merupakan hubungan yang terjalin karena keakraban atau interaksi yang bersifat intensif. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Contohnya, keluarga, teman bermain masa kecil, dan rukun warga. Jadi kalau misalkan primer ini emang ikatannya lebih dekat, lebih akrab, lebih intim gitu. Nah, sedangkan sekunder merupakan
hubungan timbal balik karena adanya kepentingan bersama. Nah, kalau sekunder ini mereka berhubungan karena ada kepentingan yang ingin mereka capai gitu, di mana ditandai dengan bersifat formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya kooperasi dan partai politik. Nah, perbedaan primer, sekunder, dan in-group dan out-group yang tadi, kalau in-group dan out-group itu lebih ke sudut pandang gitu, sudut pandangnya bagian dari kelompok atau bukan, sedangkan primer dan sekunder itu pembagian kelompok sosial berdasarkan ikatan mereka, ikatannya intim atau formal gitu. Bisa di next. Terus ada menurut Ferdinand Tonis, Kak, kalau teman sekolah biasa itu termasuk primer bukan? Nah, kalau teman-teman sekolah yang teman geng kayak teman kelompok itu bisa primer karena kan uh, mereka hubungannya intim, dekat, dan bukan untuk mencapai kepentingan bersama gitu. Terus kalau menurut Ferdinand Tonis, Gemenscape atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Nah, ini adalah hubungan yang dilakukan baik antar individu maupun antar kelompok yang memiliki ikatan kuat dan mengikat. Nah, Gemenscape atau paguyuban ini dibagi lagi menjadi 3. Bisa di next. Nah, Gemenscape dibagi dalam 3 jenis, yaitu Gemenscape of Blood, Gemenscape by Place, dan Gemenscape of Mind. Kalau Gemenscape of Blood itu contohnya udah pasti ada ikatan darah kayak keluarga. Sedangkan Gemenscape by Place itu didasarkan pada kedekatan tempat tinggal, letak tempat tinggal. Misalnya contohnya kayak kelompok di RT atau RW. Terus yang ketiga, Gemenscape of Mind. Ini tuh adanya persamaan pandangan, keahlian, ataupun pekerjaan. Jadi mereka tuh kayak memiliki kesamaan terhadap suatu pandangan gitu loh. Contohnya kayak ikatan pelajar pada bidang-bidang ilmu. Yang kedua ada Gesellschaft atau patembayan. Gesellschaft atau patembayan adalah suatu kelompok sosial yang terbentuk sebagai akibat adanya kepentingan bersama. Umumnya merupakan ikatan untuk jangka waktu yang pendek, bersifat formal, mekanis, ibarat kerja mesin. Contohnya adalah hubungan di dalam dunia industri atau organisasi. Nah, kalau Gesellschaft itu biasanya kita temuin di masyarakat kota, sedangkan Gemeinschaft biasanya kita temui di masyarakat desa gitu. Next. Terus ada menurut Robert King Merton, dibagi menjadi 2, yaitu membership group dan reference group. Kalau membership group itu kelompok yang menunjukkan seseorang secara resmi. Coba di back dulu. Nah, ini tuh ya. Nah, bersifat maksudnya mekanis itu tuh dia tuh kayak sifatnya tuh kayak apa ya? Kayak mesin gitu loh. Mereka tuh sifatnya formal, mekanis, ibarat kerja mesin. Jadi mereka tuh berhubungannya kayak secara formal gitu, secara teknis, secara kerja mesin. Maksudnya kayak lebih apa ya? Lebih teratur gitu kan. Kalau Gemenscape atau paguyuban tuh lebih kayak ke adanya hubungan yang secara alami gitu ya. Kalau misalkan Gesellschaft itu emang mereka buat sendiri gitu. Ngerti gak? Siapa nih? Tadi ada yang nanya, ngerti? Udah paham belum? Oke. Nah, menurut Robert King Merton ada membership group dan reference group. Nah, kalau membership group itu kelompok yang menunjukkan seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota. Contoh sederhananya kayak Tony berprofesi sebagai guru. Nah,
bukti yang menunjukkan, oh Tony itu sebagai guru itu tuh, dia punya kartu anggota PGRI. Nah itu tuh kan kayak ada bukti fisiknya kalau misalkan si Tony itu telah diterima secara sah sebagai anggota PGRI. Jadi si Tony emang secara resmi dan secara sah menjadi bagian PGRI. Nah, kalau reference group itu kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, jadi kalau reference group itu kayak referensi gitu. Jadi orang orang yang bukan kelompoknya uh, menjadikan sebuah kelompok itu referensi gitu. Contohnya kayak seorang siswa tuh sangat giat belajar dan meniru pola belajar dari kelompok mahasiswa berprestasi salah satu kampus favorit. Nah, supaya masuk ke perguruan tinggi favorit yang dia inginkan, dia itu ngikutin nih gimana sih cara belajarnya, apa sih yang dia lakukan setiap belajar. Nah, dia tuh kayak terinspirasi gitu loh. Jadi kelompok tersebut tuh menjadi acuan buat seseorang yang di luar kelompoknya gitu. Di next selanjutnya adalah kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur dibagi menjadi 3, yaitu iya, kalau referensi itu kayak imitasi gitu. Mirip-mirip, iya. Kayak kayak ada suatu kelompok yang menginspirasi dia dan jadi acuan dia, buat lebih lebih maju lagi dengan mengikuti sebuah kelompok, gitu. Iya, dia sifatnya lebih ke individu, cuman yang dicontohnya emang kelompok. Aku lanjut ya. Kalau kelompok tidak teratur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak teratur. Terjadi secara spontan, kerumunan merupakan suatu kelompok yang bersifat sementara dan kerumunan akan segera berakhir setelah orang-orang bubar. Massa memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi terbentuknya dengan sengaja dan direncanakan. Nah, massa ini contohnya kayak para buruh datang ke gedung DPR gitu. Misalkan mereka mau demo, nah itu kan mereka udah ngerencanain dulu nih kapan kita akan ke sana, kita, bawa apa aja sih, kita ngapain aja. Nah, kalau massa tuh lebih 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 direncanakan gitu daripada kerumunan. Kalau kerumunan emang sifatnya lebih refleks dan spontan. Selanjutnya publik. Publik mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan massa. Perbedaannya adalah publik terbentuk tidak dari tempat yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak terbentuknya tuh karena ada perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, atau bisa juga kayak media sosial Instagram, Facebook, Twitter. Nah itu tuh kayak bisa ngundang massa tapi kan secara online ya mereka nggak ketemu dan sifatnya itu tidak dari tempat yang sama. Lanjut. Nah, kerumunan tadi yang bersifat spontan itu dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada formal audience. Formal audience ini uh, kerumunan yang bentuknya formal. Contohnya kayak orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan. Yang kedua ada expressive group. Expressive group ini contohnya orang yang berpesta atau berdansa. Nah, maksudnya expressive group itu karena mereka itu datang, tetapi tuh mereka tuh nggak mementingkan pusat perhatiannya, tetapi emang mereka berkerumunan punya tujuan yang sama, cuma kayak buat tujuan pribadi gitu loh, untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Wait, ada yang nanya ke aku. Berarti yang membedakan massa dan publik tuh kalau massa online, kalau publik offline. Enggak, terbalik kalau kalau misalkan publik itu online, publik tuh lewat media sosial. Kalau misalkan massa itu eh, ada bentuk fisiknya. Nah, iya kalau misalkan
Kalau misalkan massa ada perantara komunikasinya. Oke, aku lanjut ya. Terus ada inconvenient causal crowds. Contohnya itu orang-orang yang antri untuk membeli karcis. Nah, jadi itu mereka berkerumunan dengan tujuan ingin menggunakan fasilitas yang sama. Jadi ya mereka nggak tahu kalau misalkan membeli karcis tuh bakal bakal rame atau enggak sih, bakal berkerumun apa enggak sih. Makanya disebutnya mereka tuh tidak tidak sengaja, mereka disebut kerumunan karena emang sifatnya spontan, karena mereka ingin menggunakan fasilitas yang sama. Terus ada panic crowds. Panic crowds itu contohnya orang yang menyelamatkan diri dari tsunami. Biasanya orang-orang yang panik karena bencana alam tuh tiba-tiba berkerumun ya untuk menyelamatkan dirinya. Mereka tuh panik gimana sih cara mereka untuk selamat nih dari bencana alam, makanya mereka berkerumun gitu, lari-lari, gitu. Nah, terus selanjutnya yang kelima ada spectator crowds. Spectator crowds ini, eee, contohnya kerumunan yang menyaksikan suatu kecelakaan. Nah, ini tuh orang-orang tuh, pengen ngelihat peristiwa tertentu. Bisa juga contohnya kayak, pengen nonton bola di stadion gitu. Nah, itu kan kayak mereka punya tujuan untuk melihat peristiwa tertentu gitu. Terus yang keenam ada acting mobs. Acting mobs itu, kerumunan yang sifatnya menunjukkan emosional mereka. Contohnya, gerombolan pedagang kaki lima mengamuk dan merusak fasilitas umum karena dilarang berjualan. Mereka kan emang datang buat berjualan, tapi begitu diusir gitu sama, keamanan, mereka, berkerumun dan marah-marah. Nah, makanya disebutnya acting mobs karena mereka mengeluarkan emosi mereka gitu. Terus yang terakhir ada immoral crowds atau, contohnya kumpulan orang yang sedang mabuk. Nah, biasanya kerumunan ini tuh emang kerumunan orang yang tidak bermoral gitu, yang tidak sesuai norma gitu. Bisa di-next. Nah, yang ini udah nyampe pembahasan terakhir, ada pola kelompok sosial. Pola kelompok sosial yang pertama ada akulturasi. Akulturasi itu gabungan dari dua kebudayaan, tetapi masih ada sisa kebudayaan dari masing-masing. Contohnya kayak, ya kayak biasa kayak A tambah B hasilnya AB, dia masih menyisakan kebudayaan, masing-masing. Kalau terus yang kedua ada dominasi. Dominasi adalah suatu keadaan di mana salah satu ras ingin menguasai kelompok lain. Coba di next boleh. Nah, menurut Komblem, ada 5 jenis dominasi. Yang pertama ada genosida atau pembunuhan massal, yang kedua ada pengusiran, yang ketiga ada perbudakan, yang keempat ada segregasi. Segregasi itu kayak ada pembentukan stratifikasi atau pembentukan kasta gitu. Terus yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi juga hampir sama kayak akulturasi, bedanya asimilasi itu menghilangkan kebudayaan gabungannya itu, jadi A tambah B sama dengan C. Terus, lanjut yang ketiga ada paternalisme. Paternalisme merupakan dominasi kelompok pendatang untuk membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi ego pribadi. Jadi mereka, kelompok 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 baru pendatangnya itu ngebatasin, seseorang atau kelompok lain emang demi demi ego mereka masing-masing. Terus yang keempat, integrasi. Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur atau campur antar kebudayaan. Yang terakhir ada pluralisme. Pluralisme ini terjadi pada kelompok majemuk, di mana terdapat banyak perbedaan di dalam kelompok tersebut. Namun, mengakui adanya perbedaan tersebut. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini integrasi sama pluralisme itu mirip kan, kayak sama-sama mengakui adanya perbedaan gitu kan. Nah, apa sih bedanya dari integrasi dan pluralisme?
Kalau pluralisme ini lebih ke, apa ya, mengakui adanya perbedaan, tapi mereka tuh yakin kalau misalkan mereka memiliki hak yang sama gitu. Jadi kalau misalkan integrasi itu lebih menyeluruh, kalau misalkan pluralisme itu biasanya lebih ke masalah, sosial politik gitu. Nah, pluralisme ini terjadinya biasanya dalam kelompok majemuk, kan kalau integrasi itu, apa, gabungan dari perbedaan kelompok yang cakupannya lebih luas gitu. Nah, bisa di next. Nah, terakhir latihan soal. Berikut ini contoh kelompok sosial yang dasar pembentukannya melalui faktor geografis, yaitu A. Kelompok pedagang kain, B. Kelompok pencinta alam, C. Kelompok petani desa Sukamaju, D. Kelompok penghobi ikan hias, E. Kelompok perantau Minang. Bisa dijawab. C, Kak. Nah, iya benar banget nih, C jawabannya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa sih jawabannya C? Kenapa bukan A atau B atau D gitu atau E gitu? Ada nggak yang mau berpendapat? Oke, aku jelasin aja ya. Bisa di next. Nah, jawabannya tuh yang C. Karena emang yang ditanyakan tentang faktor geografis. Faktor geografis tadi tuh emang berdasarkan letak tempat tinggal ya. Jadi emang jawabannya yang C karena kelompok petani. Mereka sama-sama eh, tempat tinggalnya pasti berdekatan karena mereka juga mata pencahariannya sama gitu. Nah, tadi ada yang nanya ke aku gini, bentar. Hmm, kalau pluralis kalau pluralisme menghargai perbedaan kayak integrasi juga gak? Iya, pluralisme tuh menghargai mereka tuh sadar gitu kalau misalkan di dalam kelompok mereka tuh masih banyak perbedaan, jadi mereka menghargai dan mereka tuh sadar kalau misalkan hak semua orang itu sama gitu. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas nggak? Aman. Oke, aman. Aman ya? Aman. Ini sisanya aman semua? Atau ada yang masih mau ditanyain? Aman, Kak. Aman, oke. Bentar ya. Oke, kalau sekiranya aman, segitu aja dari aku. Eh, Kalian kalau mau lanjut belajar lagi, bisa lanjut. Makasih udah join. Semangat semuanya.